hari ini kita kembali melaksanakan ibadah mandiri Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kanata dan Kak Filia dan juga Kak Joki. Iya, baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu buah pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Kita akan pujian ini sekali lagi adik-adik semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baiklah, saatnya kita masuk ke dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Filia. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak kalian untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini anak-anak-Mu datang Tuhan Yesus dan kerendahan hatinya Tuhan untuk datang memuji muliakan nama-Mu. Jika Engkau mau Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu ini Tuhan yang datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kami damai sukacita. Dan juga Tuhan Yesus, jika Engkau mau Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan Amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan satu buah pujian lagi adik-adik semua. Dengan judul Itulah Dosamu. Oke. Relakan hatimu, sekali lagi adik-adik semua. Pada Yesus Bapa
adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali, dipersiapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus dan kerendahan hati kami. Sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu ini akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, roh hikmat-Mu turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Nah, kita buka di kitab Keluaran 35, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama dengan perikop peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Nah, amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah hidup di hadirat Allah. Nah, adik-adik, cerita ini ada kaitannya dengan cerita minggu kemarin, yaitu Tuhan Allah memerintahkan umat Israel untuk membangun kemah suci. Nah, umat Allah mengkhususkan 1 hari dari 7 hari dalam seminggu sebagai hari perhentian yang istimewa dan ibadah, yaitu hari Sabat. Nah, Allah mengajarkan umatnya untuk merayakan Sabat dan dengan mentaati perintahnya. Israel menunjukkan bahwa mereka mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, adik-adik, ketika tiba waktunya untuk bekerja, untuk membangun kemah suci, orang Israel membawa bahan-bahan untuk membangun kemah suci tersebut. Nah, kakak mau tanya-tanya sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa aja bahan untuk membangun kemah suci tersebut? Nah, mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah emas, perak, tembaga, kain ungu tua, ungu muda, dan kirmizi. Kemudian ada lanan halus, bulu kambing, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah, dan permata. Nah, kemudian Allah berkata bahwa semua orang Israel yang ahli, yang terampil, mereka yang pandai membuat barang-barang harus datang dan mengerjakan kemah suci tersebut. Nah, kemudian orang-orang Israel membawa persembahan dan melakukan pekerjaan yang Allah minta kepada mereka untuk dilakukan. Nah, kakak mau tanya lagi ya adik-adik, apa sikap adik-adik ketika memberi dan melayani? Nah, jawabannya di sini orang Israel memberi dengan hati yang rela karena Allah memampukan mereka. Mereka belajar bahwa Allah itu berkuasa dan kudus. Ia pengasih dan setia pada umatnya, dan mereka ingin menanggapi Dia dengan percaya dan taat. Mereka memberi dari hati yang dipenuhi oleh rasa syukur. Nah, kiranya adik-adik boleh mencontoh ya. Kemudian, Allah berjanji bahwa Ia akan berdiam di antara umatnya di kemah suci tersebut. Dan kemah suci tersebut diletakkan di tengah-tengah. Allah merancangkan demikian untuk mengajarkan orang Israel agar mereka hidup di hadirat Allah dan belajar bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Allah merasa senang untuk berdiam di kemah suci yang dibuat oleh umat Israel, tepat seperti pola yang sudah Tuhan perintahkan. Setelah semua selesai dibuat dan sudah ada tempatnya, Allah menepati janjinya untuk datang dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemudian awan Tuhan menyelimuti kemah pertemuan dan kemudian kemuliaan kuasa Tuhan menaungi kemah suci tersebut. Sampai-sampai Musa menunggu dipanggil Allah untuk memasukinya.
Sejak hari itu, awan Tuhan berdiam di kemah suci, menunjukkan kapan orang Israel harus berhenti dan beristirahat dan kapan harus melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan itu dipimpin oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, luar biasa ya adik-adik. Nah, kemudian kita mempelajari bahwa Allah merancang posisi kemah suci untuk mengajarkan kepada bangsa Israel dan mengajarkan kita juga apa artinya hidup di hadirat Allah. Nah, seperti tema kita ya adik-adik. Nah, yaitu dengan memahami bahwa kemah suci menunjukkan kepada Allah Anak, Yesus Kristus yang akan datang dan hidup di antara umat-umatnya. Mempercayai bahwa kehadiran Allah beserta kita adalah hal yang paling penting dalam ibadah dan kehidupan kita. Nah, sekian cerita Alkitab dari kakak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baiklah adik-adik semua, tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, semoga cerita firman Tuhan tadi dapat menjadi penerang dan pelita bagi kita semua. Nah, baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita doakan persembahan terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Filia. Baiklah adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi dupa harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, semuanya persembahan dikumpulkan. Kita ke satu pujian dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan pujian ini sekali lagi ya adik-adik semua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Filia. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami selalu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menerima sukacita-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, sebagai penutup ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita ke satu bab pujian lagi dengan judul Di Surga Nanti Kita Pakai Baju Putih. Pakai baju putih.
selama-lamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi adik-adik semua. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kakak ucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.